Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan siang hari ini, semoga menjadi pertemuan penuh berkah bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Imam, Pak Asisten, Pak Suyana, dan para ulama yang hadir juga dari Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah dan Dewan Dakwah serta pemateri yang lainnya dan juga yang hadir lewat Zoom. Semoga pertemuan ini bawa bekal ilmu yang manfaat untuk kita karena setiap kita melakukan sesuatu terutama kait aja dengan ini perihal ibadah, kita sudah lewati Ramadan dan Idul Fitri. Nah, saat ini kita masuki lagi ibadah yang besar di saat Zulhijjah, yaitu ibadah kurban. Selain saudara-saudara kita juga sebagian melaksanakan ibadah haji yang pemberangkatannya pada hari ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Mungkin tadi ada file PPT. Iya. Nah, ini beberapa ringkasan saja. Sebagian dari tulisan yang kami susun sudah ada di website di rumesa.com dan sudah tersebar juga. Sebagian karena kaitannya dengan wabah penyakit mulut dan kuku, saya bahas juga dari sisi tinjauan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia di fatwa nomor 32 tahun 2022 yang baru saja keluar. Nah, bisa next. Nah, ini kurban sesuai syariat. Kita lihat dulu pengertian kurban. Apa itu kurban? Next lagi. Ya. Kalau secara bahasa, kurban itu lebih dekat ke kata udhiyah atau ini kalau diturunkan ke kata duha karena hewan kurban itu rata-rata disembelih pada waktu duha sehingga disebut dengan udhiyah. Kalau kita istilahkan udhiyah atau kurban ini adalah hewan ternaknya. Jadi kita bahas hewan ternaknya. Yang ini jadi fokus kita pada hari ini pada hewan ternak yang terkena wabah. Nah, hewan ternak yang disembelih harinya itu pada Idul Adha. Itu sepakat ulama semuanya. Kemudian pada hari-hari tasyrik menurut jumhur. Walaupun ada yang membatasi cuma 2 hari tasyrik saja yang pertama. Dan ada yang sampai 11, 12, 13. Kemudian tujuannya itu untuk ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini untuk ibadah maka tentu syarat-syarat dan ketentuan harus dipenuhi. Agar ibadah itu diterima. Sehingga dalam tuntunan syariat Nabi SAW sudah memberikan aturan-aturan untuk ini untuk kita ikuti dan para ulama sudah menjelaskan hal ini pula. Ya, berikutnya lagi next. Dalilnya ini secara umum, ini ayat yang sering kita dengar, fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Diistilahkan dengan wanhar, wanhar, nun ha ra. Pengertiannya bisa next kalau wanhar ini kita sebenarnya tidak melakukan ini. Nahar itu istilah untuk menyembelih hewan yang memiliki leher yang panjang. Unta. Sedangkan kalau umumnya kita di negeri kita ini ya melewati proses namanya adzabah. Dzabah itu pada hewan yang memiliki leher yang pendek. Sehingga hewannya perlu dibaringkan dulu ya seperti sapi, kambing dan domba baru disembelih dengan pisau yang tajam. Ya next. Nah, keutamaannya sudah sangat-sangat jelas, makanya kaum muslimin berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala kurban ini. Ada hadis-hadis yang menyebutkan dari bulu-bulunya saya dapat pahala ya dan seterusnya. Walaupun ada kritikan mengenai hadis tersebut, tapi secara umum para ulama setuju dengan keutamaan kurban seperti itu. Dan juga ini dari sisi sedekahnya. Karena kita keluarkan harta ketika itu. Maka ibadah kurban itu dari sisi harta yang dikeluarkan, para ulama ada yang katakan ini lebih daripada memerdekakan budak. Dan juga ada yang katakan lebih utama daripada sedekah yang nilainya sunnah. Misalnya begini, di hari kurban ada permintaan nyumbang masjid gitu.
Namun di hari kurban juga kita disuruh berkurban, misalnya harus keluar 3 juta rupiah. Mana yang lebih afdol? Nah, kalau dari pengertian ini berarti kurban lebih afdol daripada sedekah untuk masjid untuk waktu itu. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini hukum kurban. Jumhur atau mayoritas ulama katakan sunnah muakkad. Namun kalau dari sisi satu keluarga atau satu rumah sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya kepala keluarga misalnya sudah keluarkan biaya untuk kurban, maka dia boleh atasnamakan satu keluarga. Dan semuanya sudah dapat pahala di situ. Ya, syaratnya di sini para ulama katakan satu rumah. Ya, kalau sudah beda rumah, anaknya di Gunung Kidul, orang tuanya di Jakarta, nah ini tidak memenuhi. Nah, terus sunnahnya ini satu kambing juga untuk satu orang bisa atasnamakan satu keluarga. Hikmahnya kita mensyukuri nikmat hidup. Kemudian untuk meraih takwa seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 37. Juga berbagi dengan sesama. Ya, karena ketika itu kaum muslimin membagi dengan orang-orang yang membutuhkan sebagai hadiah. Bahkan kata para ulama pun yang berbeda keyakinan pun boleh diberi dari hasil kurban ini. Kemudian juga untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang awalnya kurban itu dari ajaran beliau yang semula ingin menyembelih putranya sendiri. Akhirnya Allah takdirkan yang disembelih adalah seekor domba, yaitu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Terus berikutnya lagi. Ini dari sisi orang yang dibebani kurban, Islam, balik dan berakal, kemudian mampu. Mampu ini bagaimana? Dia memiliki biaya untuk berkurban. Nah, ini perlu kita tekankan juga kepada orang sekitar kita karena kadang dari sisi kemampuan ini sebagian agak memaksakan diri gitu. Walaupun memang di sebagian tempat ada yang bentuknya arisan dan seterusnya. Kalau memang dipastikan semuanya tertib dalam mengikuti ya tidak ada masalah. Namun ada yang sebagian mengikuti awal-awal saja, kemudian sudah dapat kurban, setelah itu tidak pernah hadir lagi dan tidak pernah setor lagi dan merugikan yang lainnya. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini sekarang poin pentingnya di sini, ketentuan hewan kurban. Ya, next. Nah, kambing tadi untuk satu orang, sapi bisa patungan untuk 7 orang. 7 orang ini harus rata. Artinya kalau sapi harga 21, maka 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Kalau satu orang itu dia akhirnya nombok misalnya 4 juta, yang lainnya 2 juta. Nah, nggak imbang di sini karena nanti ada yang lebih atau kurang dari 1/7. Nah, itu tidak dibolehkan. Kemudian kalau unta maksimal patungan 7 orang walaupun sebagian ulama katakan 10 orang. Ya, berikutnya lagi. Nah, ini ketentuan umur. Ini sebagian ulama patok umur seperti ini. Ketentuan umur ada unta 5, sapi minimal 2 tahun, kambing 1 tahun. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu 2 tahun. Domba 6 bulan, dalam mazhab Syafi'i 1 tahun. Berikutnya lagi. Nah, ini yang kata Imam Syafi'i ini yang tadi saya sebutkan. Kalau perbedaannya itu di kambing itu, kambing dan domba. Ya, kalau mau cari amannya sih pakai umur ini. Ya, kalau di negeri kita domba umur 1 tahun memasuki umur tahun kedua, kambing umur 2 tahun memasuki umur tahun ketiga. Karena Imam Syafi'i kata-katanya tegas di bawah itu jika umurnya kurang dari itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Walaupun tadi ada tabel sebelumnya umur domba itu bisa 6 bulan minimalnya, terus umur kambing bisa 1 tahun. Ya, next lagi. Nah, ini hewan yang terbaik dipilih. Kalau tidak memenuhi ini pun tidak masalah. Tapi ini bentuk hewan yang sempurna. Yang tentu kalau ini dimiliki yang ciri-ciri ini, pahala makin besar. Dan itu sesuai dengan harga pula. Pasti harganya makin mahal. Yang pertama gemuk. Kemudian kalau Nabi SAW itu biasa berkorban dengan hewan yang warna putih. Kemudian yang berharga berarti makin mahal makin afdol. Kemudian yang bertanduk. Nanti kita bahas tentang tanduknya ini bagaimana. Kemudian jantan walaupun dengan betina pun sah. Kemudian yang berkuku dan berperut hitam, kukunya hitam, perutnya hitam, terus sekeliling matanya itu hitam. Nah, ini dari segi memilih hewan terbaik saja, bukan dari sisi kesahannya. Sisi kesahannya berikut ini. Bisa lihat lagi berikutnya. Ini yang cacat. Kalau dalam hadis riwayat Abu Daud sebutkan ini tidak boleh ada.
buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, sakit dan tampak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, sakit sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Ini tekstual hadis. Sehingga syarat ini sepakat para ulama tidak ada yang berselisih. Jadi kalau ada hewan kurban seperti ini tidak pantas dijadikan hewan kurban dan tidak sah dan tidak diterima. Nah, berikutnya lagi ini yang makruh. Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. Walaupun dari perkataan sebagian ulama Syafi'i katakan tidak sah. Tanduknya pecah atau patah. Walaupun ini juga Imam Malik nanti sebutkan makruh. Ekor terputus. Ya, sebagian katakan makruh. Gigi ompong atau tanggal gigi depannya makruh. Sudah kering air susunya juga makruh. Nah, terus berikutnya lagi. Nah, ini poin pentingnya ada di sini dari perkataan Imam Nawawi. Beliau mengatakan kalimat yang luas dan di beberapa slide di sini nanti kita lihat. Ulama sepakat boleh berkurban dengan hewan yang tidak bertanduk. Jadi kalau dari kecil tidak ada tanduknya sah. Tapi mereka berbeda pendapat untuk yang punya tanduk, tanduknya patah. Ya. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Jumhur membolehkan. Ingat kalimatnya boleh. Kalau tanduknya patah. Meskipun keluar darah dari tanduk yang patah tadi. Walaupun Imam Malik katakan makruh. Jika keluar darah dari tanduk tadi. Kalau kesimpulannya berarti tanduk patah. Kesepakatannya kalau lihat dari 4 mazhab sini atau dengan Jumhur itu sah. Ya, next lagi. Kalau mau selamat ya milih yang paling bagus seperti kriteria yang tadi kita sebutkan. Yaitu disunahkan milih hewan kurban yang terbaik kata Imam Nawawi. Para ulama sepakat seperti itu paling bagus dan paling sangat dianjurkan. Berikutnya lagi. Nah, Imam Nawawi tadi menjelaskan tentang cacat yang saya sebutkan dalam hadis Abu Daud tadi itu hadis Al-Barra. Ini jadi masalah hewan tersebut tidak sah, sakit, sangat kurus, buta sebelah, pincang, tidak rasa dijadikan kurban. Begitu pula yang semakna dengannya. Atau yang lebih jelek cacatnya. Misalnya buta sebelah jadi buta dua-duanya. Kedua matanya buta. Tadi pincang, lebih parahnya kakinya terpotong. Bukan hanya pincang di sini. Nah, maka di sini tidak sah. Next. Nah, ini perkataan ulama Syafi'iyah. Kalimat ini juga bisa diperhatikan karena ini jadi turunan akan keluar fatwa MUI nanti dasarnya juga dari sini. Karena ini saya nukil dari fatwa MUI nomor 32 2022. Tidak sah untuk dijadikan kurban hewan yang berpenyakit kudisan. Yang pincang yang parah, kurus. Hewannya gila atau stres. Kemudian buta, juling matanya, sakit parah yang dapat merusak dagingnya. Nah, di sini putus kupingnya meskipun sedikit. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Atau lidahnya terputus, atau puting susunya terputus. Atau maaf pantatnya terputus dan bagian yang tampak dari pahanya terputus dan rontok semua giginya tidak sah. Nah, ini dari sisi syariat. Nah, next. Nah, sekarang kita lihat fatwa. Ini yang kaitannya dengan penyakit mulut dan kuku. Maaf itu fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 ya, bukan 2020. Karena 2020 belum ada PMK ini. Nah, next. Nah, kita lihat fatwanya ini lengkap. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan. Seperti lepuh ringan pada celah kuku, dia lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur dari biasanya, ya sah. Karena masih ringan. Sah dijadikan hewan kurban. Yang kedua, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat. Bagaimana berat ini? Lepuh pada kuku hingga terlepas. Dan atau menyebabkan pincang. Ya, karena sebab pincangnya di sini ya. Terus tidak bisa berjalan. Serta menyebabkan sangat kurus. Maka kalau yang kedua ini yang klinis kategori berat hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Nah, ini mungkin jadi catatan penting yang di sini. Nah, terus yang ketiga dan keempat ini untuk hewan yang mengalami PMK tapi sudah sembuh. Ya, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan untuk kurban. Tadi kan 4 hari, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban. Tapi kalau sembuhnya itu sebelum atau setelah waktu penyembelihan kurban,
yaitu setelah 10, 11, 12, 13, maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah, bukan jadi hewan kurban. Nah, poin fatwa MUI di 4 poin ini. Nah, berikutnya lagi. Next. Nah, ini waktu penyembelihan hewan kurban. Next. Sama seperti tadi dijelaskan, tiga hari tasyrik plus awalnya itu Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha itu berarti maksudnya sekadar orang itu kerjakan 2 rakaat ringan plus khutbah ringan, setelah itu boleh kurban. Misalnya waktu pandemi kemarin kita tidak ada yang mungkin tidak sholat Idul Adha, dia sholatnya di rumah misalnya, maka dia sekadar lakukan 2 rakaat ringan dan khutbah ringan, ya, terus lakukan penyembelihan sudah sah. Namun kalau sebelum waktu sholat Idul Adha, yaitu sebelum matahari terbit dia sudah melakukan penyembelihan, tidak sah. Nah, berakhir ketika hari tasyrik terakhir, yaitu tenggelam matahari terakhir pada hari tasyrik. Next. Nah, ini yang dimakruhkan bagi sohibul kurban. Ini berarti untuk yang berniat untuk berkurban saat masuk awal Dzulhijjah. Next, lihat hadisnya ini. Ini makruh ya. Artinya kalau dilanggar tidak sampai membuat hewan kurbannya tidak sah. Siapa yang memiliki hewan sembelian lantas setelah masuk awal Dzulhijjah, hendaklah ia tidak memotong rambut. Rambutnya si sohibul kurban, bukan rambutnya kambing. Itu ini salah dipahami itu biasanya. Ya, ya. Karena nggak manfaat juga syariat ini untuk kambing ya kan. Tidak memotong rambut dan kuku hewan, bukan hewannya kan. Sohibul kurban nih bahasanya. Nah, hingga hewannya dikurbankan. Hewannya dikurbankan. Berarti kalau misalnya dikurbankannya pas tanggal 10, nah langsung dia boleh potong kuku, potong rambut. Ini Pak Imam nih, Pak Imam rambutnya panjang nih misalnya. Nah, belum boleh potong tuh. Sejak kapan? Memiliki hewan sembelian. Kalau dalam riwayat lain sebutkan, kalau misalnya dia sudah memiliki sejak 1 Dzulhijjah, berarti sejak itu. 10 hari berarti itu. Kalau saran saya sih strateginya, nanti duitnya ada tanggal 9 Dzulhijjah aja gitu. Biar dapat 2 hari. Kalau mau strateginya loh itu. Karena saya belum punya hewan kurban kok, saya belum ada duit. Duit saya ada tanggal 8 atau tanggal 9. Nah, itu mungkin strateginya bisa ngakali itu. Tapi kalau sejak awal misalnya sudah daftar di masjid, ya risikonya dari awal Zulhijjah, berarti 1 Zulhijjah dia tidak potong rambut dan tidak potong kuku. Makruh ya. Jadi agak tidak rancu di sini. Oh, Ustaz, kuku saya sudah panjang nih, rambut saya sudah gerah banget nih. Ya potong-potong aja. Hewan kurbannya tidak masalah di situ. Ini bukan kesahan yang tadi kita bahas gitu. Ini hal yang berbeda lagi di luar dari itu. Para ulama katakan ini kaitannya dengan apa? Ulama Syafi'i katakan ini sama persis dengan orang yang umroh dan haji. Karena syariat kurban juga ada dengan hadyu, sama dengan hadyu ketika haji. Sama persis dengan itu. Karena ketika hadyu itu tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku. Nah, cuma dimiripkan saja seperti itu kata para ulama Syafi'iyah. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Next lagi. Nah, ini syarat penyembelihannya. Next. Nah, hewannya syaratnya masih hidup. Kalau sudah mati disembelih yang nggak ada manfaat. Ya, bukan bangkai. Ya, sudah mati, sudah kena penyakit, terus disembelih yang nggak ada manfaat juga. Itu tidak sah. Terus syarat berikutnya lagi. Ini syarat orang yang nyembelih. Ini jagalnya berarti. Ini kita bahas syarat jagalnya. Berakal, laki-laki atau perempuan boleh nyembelih juga. Yang penting sudah balik. Berarti syarat minimal balik atau minimal tamis. Tamis berarti sudah bisa nyembelih. Namun kalau mau aman yang sudah balik. Karena kalau bocah suruh nyembelih nanti asal-asalan gitu. Ya. Terus muslim atau ahli kitab. Ya. Terus membaca bismillah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i membaca bismillah sunnah. Ya. Terus tidak disajikan kepada selain Allah. Ya. Terus next. Nah, ini alat penyembelihannya. Berarti pisaunya. Pokoknya pisaunya itu fungsinya sebagai alat pemotong. Walaupun tumpul. Sah. Tapi yang paling bagus ya demi manfaat untuk hewan juga yang paling tajam. Kemudian tidak menggunakan tulang dan kuku. Next. Ini kaitannya dengan adabnya. Ini bagian kita terakhir nih, adab penyembelihan. Ya. Nah, ini kaitannya dengan kesejahteraan hewan. Ini biasanya dokter hewan, dokter Dian dan dokter Supriyanto ini sering bahas ini nih. Nah, ini pokok hadisnya itu di sini. Dasar kenapa nyembelih hewan harus benar, harus baik, tidak boleh kasari hewan. Nah, ini di sini kuncinya. Lihat pada kalimat, jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.
Nah, ini nanti akan dirinci oleh dokter hewan nanti untuk pembahasan ini. Terus next. Nah, ini contoh yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Rinciannya. Menyenangkan gimana? Menejamkan pisau sehingga hewan cepat untuk disembelih. Pisau tajam daripada tumpul. Ya, yang kedua, dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Nah, ini mungkin para dokter juga mesti ajarkan ke tukang jagal ini karena kadang pisaunya diasah di depan hewannya. Jadi sapinya ditunjukkan pisaunya tadi. Ini nggak boleh kalau dalam syariat Islam. Tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lainnya. Jadi yang belum disembelih dengan yang disembelih, yang lagi disembelih dipisah. Jangan sampai yang belum disembelih nonton temannya itu disembelih. Terus yang keempat, tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Jadi kalau dia cuma dilewati saja gitu kasihan, ya. Nah, ini Imam Nawawi sebutkan ketika mensyarah atau menjelaskan hadis tadi. Next. Nah, cara Nabi menyembelih seperti ini. Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal lehernya. Jadi leher diinjak. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Ulama Syafi'i ada yang katakan 1 kali takbir, ada yang bilang 3 kali takbir juga boleh. Kemudian beliau menyembelih keduanya. Jadi beliau menyembelih sohibul kurban, menyembelih dengan tangannya sendiri. Terus next. Nah, menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Namun ini sunnah. Caranya di sini disebutkan Ibnu Umar itu tidak suka makan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat. Nah, barat mana barat? Sini ya. Nah, jadi dibaringkan. Ini tergantung jagalnya ini kuatnya pakai tangan apa. Kalau dia kuatnya tangan kanan berarti dibaringkan ke sisi kiri. Kepala di selatan. Ya, kaki di utara. Namun kalau jagalnya itu kuatnya tangan kiri kidal berarti dibaringkan terbalik ke sisi kanan. Kepala di utara, kaki di selatan. Nah, cuma posisinya kayak gitu aja. Namun ini sunnah. Seandainya hewannya pada kabur-kabur terus akhirnya disembelih tempat keadaannya ke arah mana aja gitu ya, sah. Next. Nah, ini pemanfaatan hasil hewan kurban. Nah, ini yang terakhir. Nah, 2. Ini masih boleh makan, menyimpan, ya. Bahkan di Fatwa MUI juga menyimpan beberapa hari setelah Idul Kurban itu boleh dan menyedekahkannya. Menyedekahkan bisa bagi sepertiga, sepertiga, sepertiga untuk sohib, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk hadiah. Ya, next. Nah, kemudian larangan dalam pemanfaatan kurban menjual sebagian dari hasil sembilan kurban. Kalau ini menurut mazhab Syafi'i ya. Kemudian memberi upah pada jagal dari hasil kurban. Kalau mau ngatur strateginya yang nomor 2 itu, jagal jangan dikasih daging. Khusus untuk bayar upahnya. Nggak boleh. Strateginya kalau mau pakai ini mau selamat, upah dikasih, daging dikasih. Upah berupa uang. Karena Ali bin Abi Thalib itu pernah katakan, ketika dia wakili Nabi SAW untuk berkurban, dia katakan, kami nyembelih ketika itu jagal itu nyembelih dan kami upahi mereka dengan uang kami sendiri dari saku kami. Kalau mau ngatur strategi ini adalah upah tetap dikasih, kemudian daging dikasih. Jangan sendirikan daging untuk upahnya. Nah, itu yang lebih aman. Walaupun kalau yang pertama menjual sebagian dari hasil kurban, ini memang agak kalau yang kontemporer saat ini nih biasanya jual beli kulit di sini nih. Nanti kalau dalam mazhab Syafi'i agak ketat di sini, tapi kalau dalam mazhab yang lainnya kayak Abu Hanifah itu masih membolehkan itu asalkan kembali lagi kemanfaatannya untuk ya orang lain. Jadi tidak kembali ke sahibul kurban lagi. Nah, ini materi yang kami sampaikan dan pemanfaatan kurban ini materi yang terakhir. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau ini Ustadz Abduh Tuasikal, Pak. Salah satu Ustadz kami di IJMI. Saya juga IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kalau benar beliau itu cendekiawan, kalau saya cendeknya saja 160 cm gitu. Jadi masuk saya. Kalau beliau karena pinternya itu sama-sama Gunung Kidul, Pak. Nah, mungkin langsung saja ditampilkan. Eh, Bagi yang belum kenal, nama saya Supriyanto, saya anak ketujuh dari 7 bersaudara. Bapak saya penjual daging, keenam kakak saya hampir semuanya jualan daging. Dan sejak kecil potong memotong, sembelih menyembelih ini sudah
diajarkan. Jadi ini juga saya tekuni di S2 saya. Jadi pemotongan hewan ini belum banyak yang menekuni, terutama yang profesional begitu ya. Lanjut saja. Ini selalu saya tanyakan kemana-mana. Kapan terakhir makan daging sapi, Bapak Ibu sekalian? Jawabannya selalu sama. Kurban tahun lalu, gitu kan ya. Ini mau di mana-mana jawabannya seperti itu biasanya. Terakhir makan daging sapi kapan? Kurban tahun lalu. Terakhir makan daging kambing kapan? Kurban tahun lalu. Biasanya seperti itu. Lanjut. Nah ini konsumsi daging sapi kita masih segitu-segitu aja. 2,6 kilogram per orang per tahun. Jauh kita di bawah Saudi, Kuwait. Kalau di Saudi itu satu sapi habis 6 orang, 10 orang. Kalau kita 7 orang urunan satu sapi untuk satu kampung kan ya. Iya. Tapi luar biasanya kemarin kita menang dari Kuwait ya. Itu luar biasa. Mungkin karena kita udah mau kurban jadi banyak yang kepengen nyate itu ya. Itu 2,5 kilo itu yang 2 kilo daging kurban. Lanjut saja. Ini juga selalu kita sampaikan bahwa pemotongan hewan, baik itu kurban atau tidak, itu urusannya dengan teknologi, dengan teknis. Kita itu bukan hanya masalah budaya, tapi dengan teknis. Kalau kita ngomong budaya, itu kalau di luar negeri, daging itu sebelum dibagikan, dipotong-potong dulu ya. Jadi di parting atau dibagi menjadi bermacam-macam seperti itu. Ada prime cut, secondary cut, ada oval dan lain-lain. Dan di situ jelas terlihat bahwa satu kepala itu tidak dimakan. Apa kikil itu tidak dimakan di situ ya. Buntut saja tidak dimakan, apalagi jeroan. Ada yang doyan tapi nggak dimakan kebanyakan. Sedikit saja yang doyan. Beda dengan di Indonesia. Semua bagian sapi dimakan kalau di Indonesia ya. Dari cingir sampai buntut ya. Dari sumsum sampai kulit terluar ya. Jeroan. Bahkan ini teori saya sering saya sampaikan. Nek untu sapi digodok iso empuk dimakan sama orang Indonesia itu. Cak sungune, sungune digodok gak usah iso empuk lah, iso dicokot itu aja dipangan kok sama kita ya. Lanjut saja. Nah, pemotongan hewan itu sebenarnya sama saja di mana saja, di bagian negara manapun itu sama. Teknologi. Jadi mulai dari nyembelih, nguliti, ngeluarkan isi jeroan sampai ke pembagian. Yang berbeda adalah, lanjut saja, di beberapa negara maju itu mereka sudah tidak mau repot-repot. Kayak misalnya ngangkat, mereka pakai katrol. Kemudian narik, mereka pakai puli atau mereka pakai rel. Kemudian mereka ngulitinya mereka pakai, ya tidak usah banyak orang gitu. Jadi sedikit mungkin orang yang menyentuh dagingnya sehingga dagingnya menjadi lebih sehat begitu dan tidak rekoso gitu. Bedanya Bapak Ibu sekalian kalau kita kurban di sini saya reget kayak saya sergep gitu ya. Pokoknya kabeh wong pengen demok itu. Padahal seharusnya daging itu tidak boleh disentuh-sentuh gitu ya. Dan ini harus kita hindari karena daging itu akan dibagikan dan akan dimakan. Jadi kita harus mulai mengkaji teknologi. Karena teknologi pemotongan ini nggak berkembang secara signifikan. Sejak saya kecil sampai sekarang itu tidak berkembang. Kita masih pakai itu saja gitu ya. Itu. Lanjut. Nah, kita lihat kondisi kurban di Indonesia ya. Lanjut saja. Ini masih terjadi ya. Sapinya itu ditumpai, tidak dilinggui gitu ya, diduduki dan disembelih dengan pisau yang tidak tajam. Ini masih terjadi. Saya sering guyon kalau lihat foto ini ya. Kalau foto ini itu kurban di Indonesia itu adalah penyiksaan terhadap sapi atau penyiksaan terhadap hewan secara berjamaah begitu ya. Karena banyak terstruktur, ada panitianya begitu. Wong nyiksa hewan saja ada panitianya. Setelah lihat yang dipayungi itu biasanya pejabatnya ya. Jadi dilindungi aparat biasanya gitu. Itu guyon saya biasanya seperti itu. Lanjut saja. Jadi masih seperti ini. Kita itu masih senang banget bareng-bareng gitu ya. Dijuduki, diinjak-injak. Lanjut.
Nah, ini masih sambil ngerokok, biasanya juga gitu. Itu lanjut saja. Nah, ini sudah dikasih kayu seperti itu masih diduduki ini. Kalau di game itu namanya triple kill ya. Jadi udah di game itu dia udah mati, mau mati masih disiksa dulu. Lanjut. Nah, ini. Dan murni masalah teknis ya. Teknologinya yang kita masih kurang. Lubangnya di mana, sapi robohnya kemana gitu. Itu kadang-kadang ini masih terjadi. Yang kadang-kadang bukan kepalanya yang masuk lubang, kakinya yang masuk lubang, kadang-kadang gitu. Atau perlu dibuatkan lubang baru. Lanjut. Nah, ini juga banyak yang tidak aman ya. Jadi diremehkan. Nggak usah ditali. Ini kebanyakan orang-orang yang kalau bahasa bahasa kampus saya dulu tuh kelompok sungai. Sungaiel namanya. Jadi itu kelompok-kelompok yang kebanyakan karbohidrat, kurang protein itu. Banyak energi tapi nggak begitu pinter gitu. Ngeyel, ngutungan itu. Nah ini, ora usah ditaleni. Nggak usah ditali. Sapi itu satu saja cukup itu. Padahal ini nggak aman. Ini nggak aman misalnya. Lanjut saja. Nah ini cukup bagus Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah ada teknologi untuk menggunakan alat ini. Ini alat perebahan. Dulu alat ini dikenalkan di Indonesia namanya adalah Mark I, namanya itu Mark I, sampai ke Mark V, itu dengan menggunakan pompa hidrolik. Tahun 2009, 2010 itu kita dipanggil oleh Rektor UGM untuk mendesain alat ini yang bisa digunakan oleh takmir. Jadi dulu waktu itu. Dan itu kita serahkan ke sekolah vokasi dulu. Jadi ini cukup bermanfaat walaupun masih ada kekurangan. Misalnya untuk kandang itu kan itu kandang jepit ya. Jadi sapinya harus terjepit. Kalau sapinya masih bergerak seperti itu biasanya susah untuk roboh. Lanjut. Atau tidak diberikan gangway. Jadi tidak diberikan pagar pembatas. Jadi sapinya itu susah untuk naik, untuk masuk ke situ. Jadi ini harus ada pagar pembatasnya. Lanjut. Nah, ini cukup banyak tetapi harusnya loh Bapak Ibu sekalian teorinya loh ini. Satu orang saja itu bisa merobohkan ini. Teorinya. Tapi ini masih 6, 7 orang gitu ya. Ya nggak apa-apa. Biar ketok reget saya ketok nanti bagiannya oke mungkin seperti itu ya. Lanjut saja. Nah, ini juga tadi yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Tuasikal. Sapi itu masih dibiarkan melihat temannya disembelih. Melihat temannya berdarah-darah di depannya. Ini bisa dilihat yang saya lingkari merah itu sapinya stres ya. Jadi kalau sapi stres itu selain dia melenguh terus, buang air biasanya, buang air baik buang air besar, buang air kecil sehingga area di dekatnya itu basah. Stres itu. Itu biasanya berpengaruh pada kualitas dagingnya. Lanjut saja. Nah, ini juga masalah teknik ya. Saya menganggap kalau menyembelih kambing dengan kepala digantung itu salah ya. Menurut saya tidak ada salahnya, asal kita bisa cepat, bersih, dan daging yang dihasilkan hygiene, itu tidak masalah. Lanjut, lanjut. Nah ini yang justru sering mengagetkan kita. Kadang panitia kurban itu masih menggunakan alat sekenanya. Kayu bekas bangunan atau apa. Terus kakinya nginjak-injak daging, injak-injak tulang gitu ya. Jadi kurang terjaga kebersihannya. Padahal ini mau dibagikan. Lanjut saja. Lanjut. Nah ini juga yang masih terjadi setiap tahun. Brodotnya, kotorannya itu dibuang ke sungai. Ini di Jogja kami amati sudah banyak berkurang. Walaupun ada. Walaupun ada. Ini dengan mudah dulu sekitar 5 tahun, 10 tahun yang lalu itu kita keliling kalau setelah kurban itu apa Sungai Winongo menghijau itu biasa dulu ya. Kali Code menguning itu biasanya isinya teletong itu ya. Tapi sekarang sudah enggak begitu banyak, walaupun masih ada. Lanjut. Ini di Jakarta dulu tahun 2020 kalau tidak salah, saya capture. Jadi di Jakarta itu karena masih banyak yang orang berkurban tapi malas untuk membersihkan brodotnya, dibuang semuanya sak brodot-brodotnya sehingga Sungai Ciliwung itu menjadi
penuh dengan kotoran rumen atau brodot sapi dan kambing di situ. Ini kan kasihan ya, kasihan populasi sungainya dan kasihan petugas kebersihannya. Lanjut. Ini juga yang kita capture belum lama. Jadi nyucinya di sungai. Ini masih seperti ini, lanjut saja. Masih seperti itu, ada terjadi. Jadi ususnya diolor-olor gitu ya, digeret dowo itu sampai seperti itu, dicuci di sungai. Padahal menurut pengalaman saya, kalau jeroan dicuci di sungai itu banyak kelinya. Keli itu apa ya? Banyak hanyutnya, hanyut ke rumah yang nyuci biasanya ya. Biasanya lo ya. Tapi masih terjadi ini. Dan ini kalau wabah PMK atau maaf wabah antraks, jelas sudah sungainya pasti tercemar. Dan itu akan terbawa terus sampai ke hilir. Dan ini salah satu faktor utama dari penyebab penularan penyakit. Itu dari situ. Ini bukan membersihkan jeroan, ini namanya mengotori jeroan ya. Karena jeroan itu pada dasarnya bagian luarnya bersih, dalamnya yang kotor. Kalau dicuci seperti ini malah justru mengotori semuanya. Jeroan itu bagian paling enak dari daging kalau menurut saya. Strateginya kalau kurban itu, masak pertama itu bukan dagingnya malah. Usus, brodot itu yang cuci bersih nanti dibacem, terus digoreng nanti makan pakai nasi anget itu ya. Itu paling enak di situ. Baru nanti kalau sudah agak lama dimasak dagingnya. Tapi kalau jeroannya dicuci seperti ini nggak doyan biasanya. Lanjut saja. Nah ini masih terjadi, sungainya masih seperti itu. Lanjut. Nah ini nanti Pak Dian yang akan lebih menjelaskan. Tapi pada prinsipnya Bapak dan Ibu sekalian, kurban itu adalah ibadah. Pemotongan itu ada semacam kayak rules-nya, ada alur pemotongan. Bahwa alur pemotongan itu dimulai dari hewan rebah, disembelih, dikuliti, ditangani dagingnya, dipisahkan dari tulang, kemudian dibagi dagingnya, ditangani iga dan tulang, lalu ditimbang dan dibungkus. Lanjut. Dan ini tidak boleh balik Bapak Ibu sekalian, alur pemotongan itu. Saya contohkan, orang-orang yang ada di penimbangan dan pembungkusan itu tidak boleh ikut nguliti. Karena akan terjadi cross kontaminasi atau kontaminasi silang. Orang-orang yang di tempat perebahan dan penyembelihan itu mesti membawa kuman karena dia ada di area yang kotor. Sedangkan di penimbangan dan pembungkusan itu area bersih. Sehingga tidak boleh orangnya sama. Apalagi ya wis ngerebahke nyembelih nguliti sampai bungkusi. Itu tidak boleh. Jadi fungsi dari panitia yang banyak itu adalah dibagi berdasarkan ketugasannya. Itu adalah fungsi dari panitia. Bukan ngabehi semuanya ya. Itu. Jadi ini. Lalu ini close area. Lokasi yang tertutup harusnya. Jadi tidak boleh dilihat oleh banyak orang dalam jarak dekat. Jadi ini yang juga harus kita sampaikan. Boleh dilihat tetapi ada jaraknya harusnya. Lanjut. Nah ini juga yang perlu kita sampaikan setiap tahun seperti Ustadz Abdul tadi. Bahwa kurban itu ibadah. Hewan itu adalah perlengkapannya. Jadi kita itu harus menjaga supaya hewan ini benar-benar terjaga. Tidak boleh disiksa, tidak boleh diinjak-injak begitu. Dan menurut penelitian, segala yang dilakukan sebelum pemotongan itu sangat berpengaruh pada daging yang dihasilkan. Lanjut ya. Nah, contohnya ini ya. Kalau hewannya stres, itu akan menimbun hormon-hormon stres di dalam tubuh sapi. Stres itu bisa dimulai dari pengangkutan, dari penggiring, dari saat dia dijatuhkan, saat dia digiring, diteriaki anak-anak, disogoi, dibalangi, dan lain sebagainya. Efeknya kalau pada sapi itu dagingnya menjadi dark, firm, and dry. Gelap, liat, dan kering. Lanjut saja. Nah, dagingnya seperti ini. Mungkin bagi kita yang makan daging setahun sekali, 2,6 kilo tadi, karena jarang makan daging kayak gini dianggap normal. Padahal ini dagingnya itu hitam. Kalau nggak percaya lihat di bagian luar itu hitam. Bagian dalamnya agak merah cerah. Lalu kering, ini kering. Dan ini saya jamin alot.
Dan kalau dimasak ini tidak menyerap bumbu. Jadi kalau rasanya sepo. Tapi karena kita jarang makan daging, ya enak-enak saja gitu ya. Karena jarang makan daging, bumbunya saya ngokeh gitu ya. Itu. Tapi prinsipnya ini sebenarnya tidak menyerap bumbu karena dia apa ya, kering dia itu. Tidak enak rasanya. Lanjut. Nah, kemudian ini juga yang sering kita perlu sampaikan. Cara ngangkut itu ternyata sangat berpengaruh pada kualitas daging. Contoh ya, L300 atau L sape mobil angkut itu biasanya hanya muat 2 kalau sapinya besar, kalau kecil sapi kecil ya 3. Tapi biar hemat diseseli siji gitu ya, diseseli 1 biar hemat ongkos angkut sapi dari Siono ke Jogja itu sekarang sudah 200.000 ya. Hemat 200.000 gitu ya, atau dari Ambar ke Tawang. Tapi karena disesel ke sapinya, ngangkut sapi dan ngangkut beras itu beda. Ngangkut beras itu kan diangkut meneng wae beras iki. Kalau sapi itu diangkut, dia itu gerak sehingga kalau dia gerak punggungnya itu akan menggesek-gesekkan bambu, bokongnya, lengannya itu akan tergesek-gesek ke bak truk ya. Lanjut, yang terjadi adalah dagingnya memar-memar seperti ini. Jadi ini kalau sapinya langsung dipotong, daging itu akan memar. Ini rugi berapa kilo sudah kalau hitungan jagal ya. Ini kalau langsung dipotong, kalau jenengan tidak langsung potong 3 hari lagi, ini udah ada timbunan cairan di situ. Bahkan ada nanahnya. Dan ini sangat merugikan. Jadi cara ngangkut, banyak yang menyepelekan cara ngangkut. Lanjut. Nah, cara nurunkan juga ya. Alah mau nurunkan sapi. Ternyata cara nurunkan sapi itu harus benar. Kalau enggak, itu resikonya patah kaki, lepas sendi atau luksasio namanya. Memar, stres, luka, bahkan penurunan kualitas karkas. Dan nurunkan sapi, lanjut, itu tidak boleh langsung dari truk kayak gini ya. Naikkan, nurunkan, harus ada tempatnya secara khusus. Jadi disiapke apa ya kalau di Jogja namanya galengan atau tempat yang agak tinggi. Tadi sudah kita contohkan. Lanjut saja. Kalau sapi diturunkan secara langsung, lanjut dari truk itu ya, resikonya ya seperti ini. Kepleset, patah kaki, lepas sendi, pincang, ambruk, keplengkang, dan itu kalau sudah ambruk kayak gitu, sudah susah nanti. Bisanya cuma diseret gitu ya. Nah, sapi ini unik ya, karena hewan yang sangat mudah untuk mengalami penurunan berat. Jadi Bapak-bapak bisa lihat diangkut saja sapi itu bisa turun menurut penelitian beratnya sampai 4%. Itu diangkut saja. Stres dia bisa turun lagi. Pincang dia turun lagi. Dan ini yang terjadi pada sapi PMK. Sapi PMK itu bahayanya itu adalah karena terjadi penurunan berat secara signifikan. Oke, lanjut saja. Nah, ini perlu saya sampaikan juga cara giring sapi. Ini kadang saya dikomplain, giring sapi kok diajarke. Karena ternyata untuk bisa giring sapi kita harus tahu cara melihat sapi dan cara sapi berpikir. Ya, lanjut saja. Nah, sapi itu melihat dengan mata di kanan dan di kiri. Beda dengan kita. Kalau manusia itu matanya 2 di depan. Jadi melihat dengan jelas 2 depan jelas, kanan kiri tidak begitu jelas, di belakang kita tidak melihat. Kalau sapi itu yang jelas justru malah di kanan dan di kiri yang area kuning itu ya. Jadi area kuning itu adalah area sapi melihat dengan jelas. Nah, ini bedanya kita dengan sapi. Kemudian lanjut. Nah, sapi itu biasanya tidak mau jalan kayak gini ada beberapa penyebabnya. 1, biasanya dia takut pada sesuatu di depannya. Misalnya ada kerumunan di sana, banyak orang. Kemudian sapinya berhenti. Itu karena dia tidak tahu itu bahaya enggak buat saya. Sehingga supaya dia mau jalan, biasanya cara giring sapi itu kita harus tahu sifatnya sapi. Lanjut saja. Tinggal 5 menit Pak Imam.
Ya, lanjut saja. Ini lanjut saja. Nah, sifat sapi itu satu komunal ya. Dia itu senang dengan komunitasnya. Jadi sapi itu senang kalau bareng-bareng temennya. Jadi kalau giring sapi itu jangan sendiri-sendiri. Giring secara bareng-bareng. Atau giring yang paling gede, nanti yang kecil-kecil dia ngikut. Itu. Kemudian sapi itu juga takut pada genangan air tadi, grill atau ya grill itu kan cuma kayak lubang kecil gitu ya. Caranya kalau biar dia mau jalan itu yang nuntun harus buktikan dulu. Terus dilewati genangan air itu. Terus dikasih tahu sapinya. Ini cuma genangan air, jangan takut gitu biasanya. Ini cuma grill, dilompati saja gitu. Kemudian sapi itu juga menyerang bila terancam lalu dia juga kaget. Makanya tidak boleh ngasah pisau di depannya. Lanjut. Oke, untuk pengistirahatan ini sudah sering saya jelaskan bahwa besok sapi itu harus diistirahatkan dulu, kemudian dipuasakan 12 jam. Jadi mulai maghrib itu tidak boleh dikasih makan. Lanjut. Ini juga alat-alat pemotongan yang biasanya sering dijelaskan. Lanjut saja kita ke cara penanganan ini. Banyak dari kita itu yang trennya itu senang ke pisau. Pisau ini cukup tren di akhir-akhir ini karena ya kita biasa pakai pisau dari lokal, kemudian ada banyak pisau dari luar negeri yang cukup tajam gitu ya. Harganya juga sekarang jauh lebih murah lagi. Tetapi saran saya jangan fokus hanya pada pisau, tapi fokus pada peralatan pendukung kebersihannya kayak celemek, ada knife sheath, ada gloves, ada sepatu boot itu. Lanjut saja. Cara merebahkan hewan saya tidak akan jelaskan saja, ini macam-macam. Oke, untuk pemingsanan ada 3, ada yang dengan mekanis, kimia, elektrik. Ini lanjut saja. Kita fokus ke perebahan. Nanti saja kalau ada yang ditanyakan mungkin saya bisa jelaskan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Yang beberapa hal perlu kita tekankan untuk kurban tahun ini kebanyakan masih di masalah teknis menurut saya. Kemudian pencucian jeroan. Ini mungkin lanjut ke pencucian jeroan saja, Mas. Lanjut terus. Ini kalau memang nanti ada yang minta dijelaskan, kita jelaskan. Lanjut saja. Lanjut. Atau mungkin nanti di buku ya, kita sudah dari Dinas Pertanian dan Pangan itu sudah ada bukunya juga. Baik, waktu saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada kurang lebih 4 pertanyaan. Tadi kaitannya dengan hewan. Hewan itu kakinya ketika misalnya numpak truk terus dibawa turun atau perlakuannya terlalu kasar sehingga hewan itu kakinya patah. Kalau memang jelas pincang, kelihatan pincang dan nggak bisa jalan normal lagi seperti biasa ya, ini sudah cacat yang tidak sah ini. Makanya tadi kaitannya dengan penyampaian Dr. Supriyanto tadi, memang betul sekali perlakuan hewan sebelum disembelih itu memang benar-benar harus diperhatikan. Kita bukan hanya perhatikan saat menyembelih saja, karena masalah pincang tadi ini biasanya didapati sebelumnya. Jadi nanti bisa diperhatikan oleh para panitia kurban agar memperlakukan hewan dengan baik. Adapun tadi yang PMK ringan, tadi sebagaimana difatwakan di fatwa MUI di poin nomor 1, jika kondisinya itu gejala klinis kategori ringan, contoh lepuh ringan, pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan. Ini kalau masih ringan saja tidak sampai ini ya, tidak sah ya, tetap sah. Kecuali kalau sampai parah. Parah itu misalnya dia lepuh pada kuku sampai menyebabkan pincang ya, sampai menyebabkan sangat kurus. Karena ini kembali ke 4 cacat yang disebutkan dalam hadis Al-Barra tadi dari riwayat Abu Daud. Ya, jadi lihat lagi kategorinya, kalau ringan masih sah untuk dikurbankan, tapi kalau mau aman, mau yang lebih sempurna ya cari yang sempurna, cari yang benar-benar sehat. Nah, kemudian kalau kategori berat jelas tidak sah. Lalu hewan dibagikan dalam bentuk makanan sudah matang bagaimana? Kalau
Untuk kurban, khusus untuk kurban, lebih afdol dalam bentuk mentahan. Ini beda dengan akikah. Jadi perbedaannya di situ. Seandainya pun dengan matang pun juga sah, tapi ini kemaslahatan dan ini yang biasanya sudah jadi tradisi kita juga dan dijelaskan oleh para ulama kalau hewan kurban itu sudah matang. Maaf, hewan kurban itu belum matang, masih dalam mentahan, beda dengan akikah. Terus yang terakhir, bagaimana caranya biar berkurban itu dapat pahala? Ya, yang paling utama ikuti aturan dalam syariat Islam seperti tadi diterangkan. Kemudian yang lebih lebih diperhatikan lagi bagaimana memperlakukan hewan sebelum disembelih, ya. Sampai aturan-aturan yang disebutkan tadi, bahkan antara tadi saya sebutkan perkataan Imam Nawawi dengan perkataan dari Dr. Supri tadi sangat nyambung sekali ya. Mungkin Dr. Supri pun belum mendengar perkataan Imam Nawawi tadi, tapi sudah nyambung tuh. Dan saya juga nggak dengar perkataan dokter hewan sebelumnya gitu. Dia sudah nyambung dengan itu. Maka tolong ikuti aturan ini saja. Ikuti aturan yang sudah berlaku. Insya Allah tidak ada pertentangan sama sekali yang sudah diutarakan dari pihak kedokteran hewan dan yang diajarkan dalam syariat Islam. Ikuti saja aturan itu. Apalagi kalau sudah cara menyembelih dan sampai pada pembagian nanti bisa dipertimbangkan dengan baik aturan-aturan yang ada. Untuk pertanyaan apakah kambing yang sakit PMK gejala ringan ini boleh dikonsumsi? Jawabannya itu sudah jelas ya, kalau PMK itu belum dikategorikan sebagai penyakit yang zoonosis atau menular dari hewan ke manusia. Jadi boleh dikonsumsi dengan syarat dagingnya itu dilayukan. Kemudian kalau apa namanya? Sebenarnya kan virus ini itu kan ada di beberapa organ ya, kayak sumsum tulang, kemudian limfoglandula itu harusnya dimusnahkan. Tetapi dari SE yang diedarkan oleh Kementan itu tetap boleh dikonsumsi dengan cara direbus, Pak. Jadi kalau misalnya nanti panitia kurban ini kok ndelalah ya, sapinya ini kok ada PMK-nya, maka memang seperti Dokter Dian tadi jelaskan panjang lebar, harus disediakan fasilitas perebusan. Jadi kaki, kepala, jeroan itu harus direbus 30 menit kalau menurut SE. Jadi itu. Kemudian dagingnya apakah juga direbus? Tidak perlu. Daging proses rigor mortis namanya atau proses postmortem, perubahan otot menjadi daging pasca disembelih itu akan membunuh virus di pH di bawah 6. Jadi virus ini salah satu yang kelemahannya itu dia tidak bisa hidup di bawah pH 6. Jadi dagingnya aman untuk dikonsumsi. Kemudian apakah sebaiknya dikemas dalam plastik atau besek? Ini agak susah ya, tetapi prinsipnya monggo kalau mau dikemas pakai plastik itu saran saya adalah sebelum dimasukkan ke plastik yang putih itu ya, itu dikemas dulu dalam plastik bening ya. Biasanya kalau di kampung saya namanya plastik gula itu. Kalau memang mau dimasukkan ke besek, maka biasanya dialasi dulu dengan daun pisang atau dialasi dengan kertas minyak begitu. Beberapa yang dikhawatirkan adalah eh, namanya itu air yang netes di daging itu ya. Itu bisa masih membawa virus dan itu menyebar ke lingkungan. Ada yang mengkhawatirkan seperti itu. Walaupun secara teori kalau dagingnya ini tidak stres, dia tidak akan netes-netes terus seperti itu dagingnya. Kemudian apakah pengulitan dengan kompresor ya? Ya ini bola-bali masalah adat ya. Kita melihat cara pengulitan itu memang ada macam-macam. Cara nguliti kambing kalau di Semarang itu kolongan atau bolongannya itu satu, yang digantung itu cuman kaki belakang satu. Satu bolongan itu ada 3 ekor. Seperti ini. Kalau yang di Gunung Kidul di daerah Ngelipar itu yang seperti tadi Ustadz. Itu. Kemudian di Klaten itu saya pernah lihat yang di Kompa itu ya. Seperti itu. Macam-macam. Prinsipnya Bapak dan Ibu sekalian, pengulitan itu harus dijaga supaya tidak mencemari daging. Jadi itu. Karena memang ada yang lebih mantap kalau kulitnya dikonsumsi. Ada yang seperti itu. Dan itu
ada saja yang jadi prinsipnya tidak mencemari daging. Kalau sudut pandang Ustadz Abduh kan sah tidaknya, halal haramnya, tercapai atau tidaknya rukun. Kalau saya hygiene atau tidaknya, sehat atau tidaknya gitu. Mohon penjelasan hukum syariah. Apakah jeroan dan tulang wajib menjadi bagian dari yang dibagikan ke para mustahik atau tidak wajib? Jadi intinya yang terakhir ini penjelasan tentang hukum syariah jeroan dan tulang Kalau wajib. bagian kurban aslinya semuanya ya tadi 3 bagian itu tadi ya. Kalau mau pakai hitungan sepertiga bisa, tanpa pakai sepertiga juga bisa gitu. Artinya semuanya disedekahkan juga boleh. Ya, kalau saran saya untuk ini serahkan saja kepada orang yang mau, misalnya tulang atau jeroannya, kasih saja. Ada orang-orang kan ada yang bisa olah itu sendiri gitu loh, gak usah bingung. Ya, banyak yang bisa mengolah itu, jadi dibagikan saja. Kalau bilang wajib juga enggak gitu loh. Seandainya tadi kayak di sungai mana itu tadi, Pak Dokter, semuanya pada dibuang gitu ya. Jadi kalau dibilang wajib artinya kalau enggak dibagi jadi berdosa gitu, enggak juga gitu. Karena yang penting ada yang bisa dimanfaatkan, ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan. Kalau bagusnya tetap dibagi saja masuk dalam pembagian. Untuk kurban di tengah wabah PMK ini ada beberapa kata kunci. 1. Surat keterangan kesehatan hewan. 2. Desinfeksi. Kemudian yang ketiga itu melaporkan pemotongan hewan di luar RPH. Itu kata kuncinya di 3 itu. Pertama, kalau para takmir pengen aman itu artinya tidak sampai ada takmir yang dituntut karena menyebarkan wabah begitu ya. Itu ya harus mempersyaratkan hewan yang dipotong masuk ke wilayahnya itu membawa dokumen yang lengkap, SKKH tadi. Kalau sudah ada SKKH itu kan salah satu bentuk garansi atau jaminan ya. Jadi insya Allah aman gitu, tidak usah diperdebatkan. Ini PMK gejala klinis awal, gejala berat. Kalau sudah ada itu ya percaya saja, berarti itu aman. Kemudian yang kedua melaporkan tempat pemotongan hewan di luar RPH. Tadi Dr. Dian sudah menjelaskan panjang lebar. Dan itu menurut saya secara pribadi, saya melihat itu banyak di wilayah di Indonesia yang masih bingung. Dan Jogja sudah memulai. Jadi ini luar biasa karena Jogja sudah sampai punya map atau peta. Itu Pak Imam yang menurut saya bisa dilihat. Kalau takmir masjid melaporkan kepada dinas, maka dinas itu akan satu tahu di mana posisi pemotongannya, tahu infonya, kemudian cepat responnya. Nanti kalau ada sesuatu kita sudah punya tim respon cepat juga itu. Kemudian desinfektan, ini yang ditekankan di SE tentang penanganan kurban di tengah wabah PMK. Jadi sapi masuk ke lingkungan masjid itu harus sudah disemprotkan. Kemudian nanti sebelum pemotongan, pasca pemotongan semprot desinfektan. Tadi Dr. Dian sudah menjelaskan dengan panjang lebar desinfektannya jenis apa dan itu tidak mahal. Dan kalau perlu panitia khusus untuk desinfektan. Ngoten Pak Imam. Terima kasih.